Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zal Aidi SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG di Universitas Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan nomor NIM 2112 50670. Berikut mari disaksikan video UKIN di Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabar anak Ustaz semuanya? Oke, anak Ustaz semuanya pada pagi hari ini selamat pagi. Oke, semangat yang luar biasa ini. Bagaimana kabar anak Ustaz semuanya hari ini? Oke, anak Ustaz semuanya, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, supaya lebih hikmatnya lagi kita untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kepada ketua kelas silahkan untuk menyiapkan anggotanya. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Kepada ketua kelas disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, anak Ustaz. Pada kesempatan kali ini, Ustaz pengen dahulu ngambil absen anak-anak Ustaz semuanya. Hadir semuanya? Tidak. Ustaz panggil satu-satu. Aklan, Arif, hadir. Oke, yang ada tidak hadir berapa orang? Dua. Tiga atau dua? Tiga. Yang siapa yang tidak hadir? Nah, jadi 3 orang. Yang
3 orang itu empat. Fatir satu lagi 5 orang. Yang 5 orang itu yang tidak ada kenapa? Ada yang tahu informasinya? Oh, nah, ada yang meninggal, ada yang sakit. Nah, kita doakan pagi hari ini mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, yang susah diberikan kelapangan, dan yang usah yang hadir pada hari ini itu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini hari apa nak? Hari Rabu. Oke, Rabu tanggal berapa? Tanggal? Tanggal 8 bulan? Tahun? 2025. Oke, pada kesempatan ini anak-anak Ustadz minta silakan berdiri semuanya. Oke, kita akan cobakan lagu kebangsaan, sebuah lagu nasional yang mana untuk meningkatkan nasionalisme kita. Oke, ya ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Ada yang tahu? Kita akan nyanyi bersama-sama. Oke, 1, 2, 3 dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Lagi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, silakan anak Ustaz untuk semuanya. Anak Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran kita sudah membahas dahulu apa pertemuan kita sebelumnya, nak? Pertemuan kita sebelumnya apa kemarin? Tentang zakat. Apa saja yang sudah kita pelajari? Pengertian zakat. Oke, zakat. Zakat apa arti yang dikatakan dengan zakat? Oke, Ustaz maunya ada satu orang saja, tidak berkeroyokan. Gibran, silakan. Apa pengertian zakat, Gibran? Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Oke, bagus. Itu secara istilah. Bahasanya zakat itu apa artinya? Membagi ya. Mensucikan, bagus. Membersihkan, mensucikan. Ya, zakat itu kita tetap berbagi. Nah, itu pelajaran kita sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ya, kemudian pada kesempatan kali ini kita juga akan masih membahas mengenai zakat juga. Ya, yang akan kita bahas juga mengenai zakat. Nah, perhatikan ini sebelumnya anak-anak Ustaz
melanjutkan, coba anak Ustadz perhatikan dulu tampilan video ini, ya. Yang keren po nih, untuk berbagi kan. Betul. Coba anak pastikan dulu. Oke. Oh iya, sekarang udah akhir bulan, tapi belum bayar penghasilan. Apaan nih, Pak? Bisa pagi ini sih. Alhamdulillah, zakat yang saya keluarkan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Yuk, tunaikan zakat karena zakat memperbaiki dunia untuk saudara kita dan Allah akan memperbaiki akhirat untuk kita. Oke, anak-anak Ustadz, dalam video yang Ustadz tampilkan tadi, ya, menurut pandangan anak-anak Ustadz, tentang apa sih sebenarnya zakat itu? Apa sih sebenarnya zakat dengan video yang ditampilkan tadi? Tentang apakah sebenarnya terkait dengan zakat itu? Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang akan Ustaz berikan sama anak-anak Ustaz. Sama, mengapa kita harus berbagi? Karena saudara kita membutuhkan. Bagus, ada lagi. Kenapa? Ini yang pertama dulu. Mengapa kita itu harus berbagi? Tadi kata Aklan tadi kita harus sama-sama membantu. Satu. Ada lagi? Karena berbagi itu indah. Bagus, berbagi itu indah. Yang lain? Ayo, dalam pikirannya tuh dalam konteks mengapa kita tuh harus berbagi. Karena melihat dalam video tadi ada seorang Bapak Arif namanya ya. Dia lupa membayar zakat. Kemudian dia secara langsung saja cari tangga, pergi kemudian kasih zakatnya. Nah, kenapa Pak Arif itu kenapa dia berbagi? Kenapa dia itu harus berbagi? Ada dua tadi jawaban.
sangat bagus sekali. Ya, karena dengan adanya kita berbagi, membagi itu akan menambahkan ya kedekatan kita sama Allah, kemudian memperlancar rezeki kita dan masih banyaklah lagi. Nah, kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika masyarakat tidak membayar zakat? Ayo, siapa yang bisa? Nih, dalam konteks zakat, ketika seseorang, apa yang terjadi jika masyarakat tidak membayar zakat? Akan kelaparan, bisa, boleh, bagus itu. Ada lagi? Ada lagi? Kenapa nih? Kalau tidak membayar zakat bagaimana? Berdosa. Oke, apa lagi? Kalau tidak kita bayar zakat. Kalau kita tidak membayar zakat berarti kita tidak membersihkan diri kita. Kita tidak membersihkan harta kita. Nah, jiwa kita harus kita bersihkan dan semuanya kita bersihkan. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaanmu ketika memberi dan menerima zakat? Nah, pertanyaan pertama, ketika anak ustaz menerima zakat dari orang lain, bagaimana perasaannya? Senang, bahagia, wah alhamdulillah kita mendapatkan ini. Nah, kemudian bagaimana perasaan ketika memberi? Woi, bagus, beliau senang karena bisa untuk berbuat baik. Bagus sih. Ya, jadi kita itu memang harus berbagi dan sebagainya. Nah, di dalam konteks ini yang akan kita pelajari, ya, ini yang akan kita pelajari ketika dalam pembelajaran kita hari ini. Pertama, sebagai tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu Ustaz untuk kita tuntaskan hari ini, peserta ini dapat memahami ketentuan pelaksanaan zakat. Nah, jadi kenapa Ustaz tanya pertanyaan tadi seperti itu? Ini akan kita jawab. Kenapa kita harus membayar zakat? Kenapa kita tidak membayar zakat itu apa hukumnya? Kemudian apa perintahnya membayar zakat itu? Yang kedua, peserta didik yang mampu mempraktikkan simulasi membayar zakat melalui bermain peran. Jadi Ustaz nanti ya, kita setelah terakhir nanti kita Ustaz jelaskan bermacam-macam jenis zakat dan sebagainya, kita akan adakan simulasi praktek dalam pelaksanaan zakat. Ustaz akan bimbing anak-anak Ustaz nanti. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan sikap peduli dan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita sudah mempelajari zakat, nantinya harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini yang akan kita bahas dalam konteks pembelajaran kita selanjutnya. Oke, kita lanjutkan dengan yang pertama. Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke, sekarang Ustaz akan ajarkan juga salah satu tepuk yang akan memberikannya. Ya, ini sebuah juga terkait dengan masalah zakat. Ya, tepuk zakat. Ya, seperti itu ya, Ustaz ajarkan ya, ada tepuk zakat. Dibilangkan ya. Ya, dibilangkan nanti dengan tepuk zakat. Arti zakat membersihkan. Bisa ya? Bisa ya? Oke, kita cobakan. 1, 2, 3. Tepuk zakat. Arti zakat membersihkan. Zakat itu ada 2. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal, zakat harta. Zakat. Yes. Oke, bisa? 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 Oke, kita cobakan. Oke, tepuk zakat.
pertama sekali dahulu yang belum kita pelajari, yaitu mengenai dalil. Hukum. Apa yang dikatakan dengan hukum? Anak-anak? Apa yang dikatakan dengan hukum? Apa yang dikatakan dengan hukum? Hukum itu adalah landasan kenapa kita itu harus berzakat. Nah, ini yang pertama. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Nah, berarti syarat zakat itu ada juga untuk syaratnya masing-masing. Syaratnya masing-masing. Ya, untuk kita bisa melaksanakan zakat yang kita kerjakan. Oke, kemudian terdapat dalam Quran surat At-Taubah, ya, dalilnya ini At-Taubah ayat 103 dan Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, itu dalam gambaran ketika kita melaksanakan zakat. Kemudian zakat itu ada dua jenis. Yang pertama zakat mal atau zakat harta. Berarti apa yang dikatakan dengan zakat harta itu? Ada uang, ada harta kita yang di rumah, berarti juga ada ukuran untuk perhitungan zakat. Kemudian yang kedua, zakat fitrah. Kapan zakat fitrah dilaksanakan? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nah, bagus sekali. Zakat wajib dikeluarkan setiap musim pada bulan Ramadan. Oke, nah ini nasab. Ketika anak-anak ustadz punya harta, ini harus ada nasab. Apa yang dikatakan dengan nasab? Batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap harta memiliki nasab yang berbeda-beda. Beberapa contoh nasab, salah satunya anak-anak ustaz ini. Ketika anak-anak punya emas di rumah, orang tuanya punya emas di rumah, maka emasnya itu 85 gram. Ketika lebih dari 85 gram, maka itu sudah wajib dizakatkan. Ya, paham tuh? Nah, 85 gram jadi tengok. Jadi kalau ada yang 10 ame, ada yang berapa, 10. Nah, kalau ada orang tua, coba tanyakan sama orang tua di rumah. Mas bunda udah banyak, apakah sudah dikeluarkan bunda? Nah, selama ini anak saya tahu nggak hal itu? Pernah tanya nggak? Saya setelah ini harus anak tanyakan. Karena zakat itu begitu penting anak Ustaz. Pertama, yang kedua ada perak. Peraknya itu seperti belian juga ada perak yang ada di rumah itu dan itu nasabnya itu adalah 595 gram. Kalau lebih dari ini maka harus dikeluarkan. Baik tuh. Walaupun sama 85 gram tetap dikeluarkan, lebih harus dikeluarkan, wajib hukum dikeluarkan. Kemudian ada zakat perniagaan atau setara dengan nilai nasab emas. Ini perdagangan. Ya, bagaimana hasil dagang dan lain sebagainya, perniagaan, hasil perdagangan kita setarakan. Berjualan siapa yang orang tuanya yang hobi berjualan, ketika dia hasilnya itu dapat setara dengan emas, ya maka wajib juga dikeluarkan. Nah, ada yang punya kedai orang tuanya di rumah, nah? Ada yang punya toko? Ada. Nah, itu harus coba kita tanyakan. Karena itu akan memberikan kebahagiaan untuk keluarga itu sendiri kalau berkeluarkan zakat. Yang terakhir ada lagi zakat pertanian. Itu ada pertanian. Anak ya, orang tua anak ustaz yang punya ladang sawah. Ada. Coba angkat tangan orang tua yang punya ladang sawah. Banyak. Berapa hasil panennya satu kali panen? 60 karung. 60 karung. Nah, kalau kita hitung berasnya itu 527 kilo beras. Ketika sudah sampai ke sana kilonya, maka dikeluarkan untuk berzakat. Nah, berapa Ustaz? Ketika emas, perak dan perniagaannya berapa harus kita keluarkan? Yuk kita tengok selanjutnya. Ini jumlah zakat nih.
Kalau perhitungannya, ke zakat mal 25% dari nilai harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Nah, berarti harus kita sandarkan. Kemudian yang ini. Oke, yang ini adalah merupakan jenis zakat. Ya, zakat ada nisab, ada haul, ada kadar, dan ada perhitungan zakatnya berapa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada zakat pertanian. Ya, kemudian zakat lain sebagainya. Nah, sekarang Ustaz akan membagi anak-anak Ustaz menjadi 4 kelompok. Ya, dalam 4 kelompok kita akan melaksanakan diskusi berkaitan dengan yang akan kita pelajari ini. Ya, paham tuh? Paham tuh? Oke, kita akan cobakan untuk diskusi. Kita mulai dari kelompok, ada 4 kelompok yang akan Ustaz tunjuk. Oke. Kelompok 1 di sini, ya. Silakan digabungkan mejanya ke tengah, nak. Silakan gabungkan mejanya ke tengah. Iya. Kelompok 2 di sini. Ya, kelompok 2 di sini. Mohon maaf, kelompok 2 di sini. Ini kelompok 2. Ya, ini kelompok 2. Langsung dibagi, nak, masuk kelompoknya, nak. Oke. Kelompok 3 di sini. Ya. Dan 4 di sini. Berarti 1, 2, 3, 4. Silakan dicatat di belakang. Nah, ini jawabannya ya. Ya, kali ulang. Berarti di sini catatnya. Ya, catat di sini. Jawab ini pertanyaannya ada di sini. Tolong jawabannya ditulis di belakang sini ya. Oke, silakan. Oke, waktu kita tidak lama-lama ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Oke, yang ini kelompok 4. Nah, ini kelompok 4. Kelompok 1. Nah, Ustaz jelaskan dulu, tunggu, perhatikan Ustaz. Nah, perhatikan Ustaz. Instruksinya adalah kelompok 1. Mana kelompok 1? Ada pertanyaan yang sudah Ustaz berikan, perhitungan nasab pertanian, nisab pertanian. Silakan nanti dijawab ya, dijawab. Pertanyaannya dijawab, diskusikan dengan temannya. Kelompok 2. Ya, ada beberapa pertanyaan sudah gambarnya sudah saya kasih. Silakan nanti untuk dituliskan di sebelah sini. Ya. Ya, tuliskan sebelah sini ya. Nih, dituliskan. Kemudian kelompok 3 mana?
Yang ketiga, ya kelompok 3 ini dibuatkan ini karena kelompok 3 som 1 dan 2 membahas masalah zakat mal dan zakat fitrah, sedangkan kelompok 3 4 itu prakteknya. Praktek ini berarti zakat fitrah. Jadi tentukan pembayaran muzaki dan mustahik zakatnya itu. Zakat fitrah itu tolong nanti dibagi. Nah, siapa yang menerima zakat, siapa yang memberi? Aku yang Ya, memberi ya, zakat. diskusikan. Oke, ini juga siapa yang memberi dan menerima zakat. Nah, PR-nya adalah ini akan dilafazkan ya. Ya, dilafazkan nanti zakatnya itu. Oh ini dia. Nah, ini yang menerima zakat ini yang kalian dihafal. Yang memberi zakat ini niatnya dihafal. Yang menerima zakat ini yang dihafal. Oke, yang orang menerima dan memberi. Ya, itu kan pilihnya nanti kita semua. Oke, yang ini semua dipikirkan tentunya, dipikirkan apa namanya yang menerima dan memberi ini ya. Karena Allah semoga itu dihafal. Ya. Ya, ini yang menerimanya apa? Yang memberi ini ada apa? Oke, waktu kita tidak lama-lama ya. Waktu kita untuk diskusi ini hanya 5 menit. Ya, silakan. Silakan ditulis, didiskusikan. Ayo didiskusikan nanti. Ya, dan ini. Nah, yang anak Ustaz nanti yang kelompok 3 dan 4 akan memperagakan langsung menggunakan beras dan juga uang untuk dalam proses nanti untuk hitungan nisabnya. Oke, ya tulis ini. Ya, diskusikan dulu. Siapa yang akan berbicara di depan? Baik, kami perkenalkan kami dari kelompok 1 semuanya. Nama saya semuanya Pak. Jadi perkenalkan nama saya ini, ya kelompok saya ini, ketuanya mulai dari 2. Oke, ya. Kemudian ini apa? Ini nanti perkenalan ya kelompoknya. Kami di kelompok 3 akan memsimulasikan simulasikan dengan para ini. Saya perkenalkan nama masing-masing. Ya, namanya masing-masing. Ya. Oke. Bagaimana hitungannya? Bagaimana hitungannya? Ini nanti di depan dipanggil nama satunya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menampilkan peragakan zakat mal ya. Kemudian perkenalkan namanya. Saya ini, ya nama saya ini. Ya, paham ya? Bagaimana? Kamu sama Radin mana? Ini berapa ini? Ini ada buah petani, ini yang ya, coba. Ini juga jadi cara lainnya ya. Itu ketuanya dulu bicara nanti. Ini kelompok ini ya. Nama saya ini, nama teman saya ini, nama saya ini. Apaan? Maksudnya gimana kan? Ada kerjasama memberi. Ya. Mereka tidak usah yang memberi tetap di sini, memberi tapi menerima sini gitu. Nah, yang lain ini sebagai saksi yang kedua. Ya, dan kita satu yang bicara ya. Tidak ada usah dibacakan. Hanya membacakan diri juga saya.
tuh, ini dilihat sama teman, disaksikan sama temannya. Ini yang berdua ya berdua. Ya, paham? Jadi yang menghafal ini, yang dua ini, yang menghafal ini siapa yang memberi siapa? Nah, berarti apa ini? Nawa itu kerja dan kata kita ya, atau bahasa Indonesia juga boleh. Yang kami melakukan kata kita sendiri pada Allah. Kemudian dijawab dengan nanti semoga jawab sama si itu. Semoga Allah memberikanmu pada apa yang telah memberikan menjadi suci masing-masing. Ya, nomor dari sini, yang menerima yang lainnya cuma melihat saja. Oke. Iya. Nah, oke. Siapa yang akan bicara nanti? Siapa yang bicaranya siapa? Ya, waktu kita tinggal 3 menit ya. Ya, waktu kita tinggal 3 menit. Perhatikan lembar tugas, ditemukan jawabannya. Oke? Udah semuanya? Udah semuanya? Ya, silakan apa dulu. Ini kelompok ini terakhir kelompok. Oke. Dah? Ya. Kelompok 1 udah? Satu udah? Kelompok 2? Ayo selesaikan cepatnya nak. Yes. Kita lanjutkan. Ya. Oke, tetap kita lanjutkan. Ya, kita akan coba untuk simulasikan di depan nanti bagaimana ya untuk zakat fitrah kita ini. Udah kelompok 1 udah? Udah? Kelompok 2 udah? Kelompok 2 udah? Soalnya dibikin nanti ya di depan ya. Soalnya dibikin ya. Oke, waktunya habis. Udah selesai? Ya, udah selesai? Ya, oke. Ya, perhatikan semuanya ke depan. Ya, semangat. Perhatikan semuanya ke depan. Ya, perhatikan semuanya ke depan. Oke. Dah, perhatikan semuanya ke depan. Dah, main dong. Dah, tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. Tempo 1, 2, 3. Tempo 1. Apa tadi? Tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. Ya, tempo 1, 2, 3. Kalau tempo 1, 2, 3 berarti yes, semangat. Nah, seperti itu. Ya, baik belum? Oke, ya. Sekarang coba tengok dulu. Ustaz mau tebak ini. Konsentrasi dalam Ustaz seperti ini. Angkat tangannya di atas. Oke. Diputar. Taruh tangannya di telinga. Oke, masih Ustaz satu kali lagi. Oke, angkat tangannya di atas. Diputar lebih kencang lagi. Kencang
maju saja untuk presentasi di depan. Ya, kita minta dulu kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan semuanya. Oke. Bawa catatannya tadi, silakan dibuat catatannya tadi. Ya, kita akan cobakan ini kelompok 1. Kelompok 1 biar lebih jelas sama teman-teman. Yang lain perhatikan bagaimana perhitungan nilai dan versi perhatikan ke depan. Oke. Ya silakan di sini depan sana depan sini. Oke. Siapa yang jadi juru bicaranya siapa? Ya, ya. Silakan perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 1 2 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Oke. Namanya siapa? Salsa, Viola, Liza, Askia. Ada 5 orang anak Ustadz ini. Silakan apa judulnya tadi, silakan dituliskan dulu. Ya geser ke sana dulu. Tuliskan siapa yang menulis. Tuliskan hasil diskusinya tadi. Ya. Oke. Anak hasil diskusi dulu. Oke. Apa soalnya tadi? Coba tulis soalnya di atas. Soalnya ini. Ini soalnya. Oke. Nah, yang lain perhatikan dan ajukan pertanyaan. Ajukan nanti pertanyaan ini akan berbicara mengenai apa nih temanya nak? Zakat pertanian. Nah, zakat pertanian yang tadi. Ya, zakat pertanian yang tadi. Ya. Oke. Berapakah jumlah zakat yang dikeluarkan jika petani menggunakan tada hujan. Ya, jadi ini pertanyaan dari kelompok 1 ini, dia membuat soal itu ada jawabannya. Jumlah zakat yang dikeluarkan jika petani menggunakan tada hujan. Nah, tada hujan ini berarti airnya, sumbernya itu berasal dari hujan. Jadi kita dengarkan presentasinya. Ya, silakan dibacakan. Berapa kadarnya? Ya, silakan dibacakan teman-teman. Oke, ada sini lah, sini semuanya. Oke, ya, bergantian bacanya, bergantian. Dari sini sampai sini. Gantian dari sana. Oke, silakan. Bacakan ya, bacakan. Keras ada teman-temannya. Ya, dengarkan. Kadang zakat pertanian ditentukan berdasarkan upaya dan biaya yang dikeluarkan untuk
Oke, ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, aplaus dulu kelompok 1. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Ya, silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Oke. Anak-anak semuanya berkaitan dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Kamu perhatian ke depan. Ya. Itu berkaitan dengan zakat mal atau zakat harta. Ya, zakat mal itu adalah zakat harta. Yang di sini adalah berapakah jumlah zakat yang dikeluarkan? Ya, ini ada soal ini. Jika hasil panennya, ini tanda hujan hasil panen 3.000. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya kalau hasil gabahnya itu adalah 3.000? Maka ketika yang kata kunci di sini itu adalah tanda hujan. Ya. Ketika tanda hujan berapa persen untuk perhitungannya? Berapa kalau ke 1? 10%. Nah, jadi dikalikan 10. Maka ketika seseorang panen 3.000 dikalikan 10%, maka wajib kita keluarkan sebanyak 300 kilo. Nah, itu yang disampaikan kelompok 1 tadi. Bagaimana ini merupakan tata cara dalam pelaksanaan. Karena ini kata kuncinya ada di 10% ini. Kalau air tanda hujan itu semuanya adalah 10%. Berapa jumlahnya didapat dikali 10%, hasilnya adalah 300 kilo. Nah, ini nih yang kalau misalkan ya, Ustaz tanya, kalau misalkan 400 kilo 4.000 kilo, berapa yang harus dikeluarkan dikali 10%? Berapa? 400. Berarti 400 kilo. 400 kilo yang wajib kita keluar. Semua dikalikan dengan beberapa persen. Nah, bagaimana kalau misalkan Ustaz tidak sampai Ustaz ke nisab kita itu? Ya, tidak sampai ke nisab. Apakah boleh dikeluarkan? Boleh. Misalkan cuman dapatnya hanya 100 kilo untuk satu kali panen. Untuk satu kali panen 100 kilo ini bisa nggak dibayar zakat? Bisa. Kenapa? Itu tergantung niat. Kalau kadar sebenarnya ini kan belum bisa. Tapi kalau ada niat kita boleh itu, maka diperbolehkan. Sekali lagi aplaus untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut kepada kelompok 2. Kita lanjutkan kepada kelompok 2. Kita lanjutkan untuk kelompok 2. Kita dengar penjelasan dari kelompok 2. Ya. Siapa yang akan bacakan siapa? Yang akan bacakan siapa? Ya, silakan bacakan dulu hasil presentasinya. Ya. Ya, assalamualaikum dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ya. Perkenalkan, nama saya Hijrah Irun. Oke, silakan menjelaskan apa hasil diskusinya tentang apa?
dibilang tuh, bilang sama Ani komponen juga kerja, silakan Pak terus. Komponen takaran keterangan bentuk zakat makanan pokok berupa makanan pokok di daerah tersebut antara beras, gandum, jagung yang lain. Di Indonesia umumnya Tuh, menggunakan perhatikan Pak, perhatikan. takaran wajib satu sak. Sesuai sunnah takarannya adalah satu sak per kilo. Konversi beras hingga nilai konversi satu sak yang umum digunakan di Indonesia adalah 2,5 kilogram beras per kilo. Beberapa lembaga menetapkan 2,7 kilogram. Penerima kewajiban zakat jiwa muslim dibayarkan untuk diri sendiri dan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab nafkah termasuk anak-anak, istri atau orang lain yang diwakilkan. Hitunglah jumlah hisab jika Anda memiliki satu istri dan 3 anak sehingga total kampungnya yang wajib disepakati adalah 5 jiwa dan seterusnya. Dikoreksi menjadi 2. Berapa total Oke, perhatikan ini berkaitan dengan hitungan zakat fitrah. Nah, ini kembali untuk zakat fitrah. Bagaimana nanti kita mengkonversikannya itu zakat fitrah kita ini. Ya. Oke. Dan ini perhatikan semuanya depan. Wajib di Oke, perhatikan depan, perhatikan.
berkaitan dengan jumlah hisab dan tanggung jawab bagi untuk orang yang melakukan zakat fitrah. Udah? Nah, jadi coba bacakan itu. Ayo bacakan dulu. Nah, jadi teman-teman perhitungannya ini dibacakan, ini yang dibacakan, ini yang dibacakan. Perhitungan total. Nah, perhatikan lagi, perhatikan ke depan. Ini dibacakan sama kelompoknya. Perhitungan Zakat fitrah untuk 5 jiwa, total 5 orang nilai zakat sejiwa 47.000. Total yang harus dibayarkan 5 jiwa dikali 47.000 sama dengan 235.000. Ya. Oke. Ya, berarti totalnya 235.000. Berarti satu orangnya berapa? 47.000. Oke, terima kasih aku untuk kelompok 2. Oke, kumpulkan. Nah, jadi untuk itu nggak usah semuanya, perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan kembali untuk ini adalah berkaitan dengan jumlahnya. Ada sebuah keluarga itu dia jumlahnya 5 orang. 5 orang. Nah, 5 orang jiwa itu dikaitkan dengan zakat, berarti satu orang itu berzakat 47.000. 47.000 itu dikali 5 orang berarti 235 untuk tanggung jawabnya. Jadi itulah bentuk pembagian hisab ketika membayar zakat. Itu tergantung dengan makanan pokok. Kalau beras berapa harga beras seperti itu 1 liter. Sekarang berapa harga beras 1 kilo? 13. Ada yang 13, ada yang 15, ada yang bagus dan sebagainya. Itu untuk sebagai simulasi. Oke, kita lanjut untuk kelompok 3. Ya, ini ada uang. Kita coba tengok sama-sama ya, bagaimana prosesnya. Ya, siapa yang muzaki siapa? Siapa yang memberi? Siapa yang memberi zakat? Oke, pegang ini. Yang menerima zakat siapa? Berarti dari sini. Coba praktekkan. Nah, coba assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Saya akan memberikan Saya akan memberikan contoh contoh zakat fitrah. dikonversi menjadi uang, berupa uang. Konversi menjadi uang. Oke, silakan di sini, maju ke sini di tengah ke. Oke. Nah, kalian perhatikan bagaimana coba. Oke, silakan coba dipraktekkan bagaimana cara untuk berzakat. Oke, panggil namanya dulu. Ya, jangan ketawa, jangan ketawa. Oke. Iya. Oke. Apa niatnya? Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Oke, cepat jawab. Oke, ya aplaus untuk kelompok 3. Ini akumulasi ini berkaitan dengan zakat fitrah yang akan sudah ditampilkan. Ada yang seorang muzaki, siapa ini yang memberi. Kemudian mustahik zakat. Mustahik siapa? Abid. Oke, jadi itu yang akan yang sudah kita berikan. Dan di rumah juga seperti itu ya caranya. Bagaimana niat dan sebagainya. Oke, silakan duduk kelompok 3. Aplaus kelompok 3 lagi. Oke, silakan.
Ya, kuat dulu. Oke, kita maju kepada kelompok 4. Nah, kelompok 4 itu zakat mal. Ya, yang berupa beras. Oke, yang lainnya jadi di sana. Oke. Yang mustahil ini apa? Oke, yang muzaki. Oke. Ya. Ini yang memberi. Ini yang mana? Nah, kembali ini yang memberi, ini yang menerima. Mustahil siapa mustahil? Mustahil menerima, muzaki yang memberi. Ini ada beras. Coba perhatikan lagi. Coba perhatikan. Ini ada beras. Dia mulai untuk mencoba memberikan yang lain, itu adalah amil zakatnya. Ya, lihat transaksinya seperti apa. Oke, ya. Assalamualaikum dulu sama teman-teman. Hadap sama teman-teman dulu. Hadap sama teman dulu. Assalamualaikum dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya apa niatnya? Bagus. Aplaus untuk kelompok 4. Nah, ini adalah proses dalam pemberian zakat mal. Ya, zakat mal dikopi menjadi beras. Ya, dijadikan beras, ini bentuk transaksinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, sebagai kesimpulan, jadi masakan itu pertama membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur, menjalin ukhuwah Islamiyah, mewujudkan keadilan sosial, menumbuhkan rasa peduli dengan zakat menerima hikmah memberi maupun penerima. Tadi kita praktikkan ada yang memberi, ada yang menerima. Bagaimana kebahagiaan kedua-duanya? Oke. Kesimpulannya adalah apa yang dapat kita berikan kesimpulan pada hari ini, anak Ustaz? Zakat. Dah, apa yang dikatakan? Bagaimana kesimpulan? Zakat sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang makmur. Ya, dengan berzakat, anak-anak Ustaz semuanya akan ekonominya makmur, bahagia semuanya. Kemudian memadai kita membayarkan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Oke, sebagai untuk pengetahuan saja, ya anak-anak Ustaz, sebagai untuk pengetahuan kita akan lihat bagaimana per masing-masing kelompok tadi bisa memberikan Oke, ini ada sebuah lembar LKPD ya, yang untuk anak-anak Ustaz kerjakan. Silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Ya, silakan satu orang saja mengisi berkelompok diskusikan. Lembar jawabannya ada di belakang. Oke. Oke. Nah, di sana ada itu. Silakan dijawab dulu. Di belakang. Nah, sebutkan macam-macam zakat, tuliskan macam-macam zakatnya nak. Ya. Oke, tulis coba tulis. Oke. Ya, satu aja, satu bersama-sama aja. Bersama aja. Oke, ya. Oke. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah selesai?
sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke. Udah, nanti Ustaz akan nilai sendiri terlebih dahulu. Udah selesai? Nah, ini ada. Nah, dengan hasil yang tadi, sebagai kesimpulan bagi kita pembelajaran kita hari ini merupakan zakat merupakan sesuatu yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, setelah zakat anak-anak Ustaz sekarang terbayang nggak untuk di rumahnya untuk bisa melakukan ini? Bisa? Oke, mari kita tutup dengan pembelajaran kita dengan mengucapkan dan minggu depan kita akan lanjutkan tugas untuk presentasi untuk zakat juga ke depan. Bapak Ibu Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.